Bismillah, hai selamat datang di AP Not ID lagi. Kalau dihitung-hitung, kurang lebih mungkin sudah 10 tahunan lah saya pakai iPad. Dari mulai iPad base model kayak gini, sampai iPad mini, bahkan sampai ke iPad Pro. Nah, atas dasar itu, teman-teman semuanya, saya akan jelaskan pengalaman saya dalam memilih kira-kira iPad mana yang paling cocok untuk kalian di tahun ini. Ada yang beli iPad mahal, tapi jarang dipakai nih. Tapi juga ada yang beli iPad-nya sederhana aja, yang biasa aja, tapi justru dia pakai setiap hari. Makanya di video ini saya akan bahas kepada kalian iPad mana saja yang masih layak, yang masuk akal, dan realistis untuk dibeli di tahun ini. Bukan yang paling baru, bukan yang paling mahal, tapi yang paling cocok untuk kebanyakan orang. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Kalau kalian termasuk orang yang suka pakai iPad yang kecil-kecil, ini adalah iPad yang paling aman untuk kalian beli di tahun ini, yaitu iPad mini 6. iPad mini 6 adalah iPad mini yang cocok banget untuk aktivitas kalian, untuk yang aktivitas-aktivitas casual ya, bukan aktivitas serius sebagai device utamanya. Jadi iPad mini 6 ini enak banget dipakai untuk baca jurnal, untuk nonton YouTube, untuk nonton Netflix gitu ya, untuk baca e-book juga. Dan paling nyaman banget kalau misalkan kalian pakai untuk main game karena ukurannya itu pas banget di tangan. Chipset A15 memang bukan satu-satunya chipset yang sekarang menjadi yang paling kencang, tetapi untuk penggunaan di tahun ini sebetulnya cukup banget kok untuk chipset A15 ini. Tidak terlampau kencang juga, tapi juga tidak lemot juga. Jadi pas banget lah. Kalau kalian ingin main-main game seperti ya main game biasa kayak mungkin MOBA, ini sih udah lebih dari cukup. Apalagi kalau misalkan kalian hanya untuk dipakai sebagai baca buku atau nonton Netflix doang. Di sini juga kalian harus ingat bahwa iPad ini sudah mendukung Apple Pencil Gen 2. iPad ini juga sudah mendukung USB-C. Jadi portnya sudah USB-C yang kecepatannya lebih cepat dari iPhone 17 series base model, yaitu 5 Gbps karena dia sudah pakai USB 3.0 ya. Bayangin ya, ini iPad yang sudah lama keluar tapi kecepatan port USB-C-nya lebih cepat daripada iPhone keluaran terbaru. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian ingin beli iPad mini 6. Yang pertama itu adalah iPad mini 6 biasanya base modelnya itu yang paling rendah, ukuran internal memorinya hanya 64 GB. Nah, ini sangat tidak cukup banget dipakai di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang. Jadi saran saya kalau misalkan kalian ingin beli yang versi lebih tingginya sekaligus ke versi yang iPad mini 6 yang 256 GB. Harganya memang agak sedikit lebih mahal, tapi kalau kalian ingin versi yang lebih base modelnya, kalau menurut saya itu justru kurang worth it gitu ya. Kemudian ini juga layarnya masih 60 Hz. Ya, seperti biasa lah ya, iPad yang bukan Pro itu pasti 60 Hz. Tapi kalau setelah ini kalian mulai berpikir, saya suka sih iPad kecil, tapi bagaimana nih dengan dukungan softwarenya? Apakah panjang atau enggak? Nah, karena iPad mini ini terbatas gitu ya, karena chipsetnya termasuk chipset yang sudah agak lama, ada pilihan iPad mini yang paling cocok banget untuk kalian dengan dukungan software yang pasti dipastikan masih panjang, yaitu iPad mini 7. iPad mini 7 ini secara bentuk memang mirip banget ya, mirip banget dengan iPad mini 6. Tapi rasanya jauh lebih siap lah dibandingkan dengan iPad mini 6. Karena kenapa dibilang lebih siap? Karena iPad mini 7 ini sudah menggunakan chipset paling anyarnya nih, yaitu A17 Pro. Dimana kalau misalkan chipset A17 Pro ini adalah chipset yang sudah siap banget untuk diajak main game, bahkan game AAA yang sudah support ray tracing juga. Luar biasa sebetulnya iPad mini 7 ini. Overkill lah untuk main game, apalagi nonton YouTube, apalagi nonton Netflix, apalagi cuma baca buku. Nah, di samping itu, dia punya kelebihan di mana base modelnya itu dia sudah 128 GB, di mana di tahun ini dan di tahun depan minimal banget storage di iPad itu minimal 128 GB lah, jangan 64 GB. Takutnya kalian nggak akan cukup nih. Nah, iPad mini 7 ini sudah memenuhi kebutuhan kalian itu. Tetapi sebelum itu, kalian juga harus ada hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah refresh rate-nya sama ya, seperti iPad mini 6 yaitu 60 Hz. Meskipun begitu, USB-C-nya lebih cepat 2 kali lipat daripada iPad mini 6 yang sudah 10 Gbps. Jadi cocok banget untuk kalian yang suka transfer dari SSD atau sebaliknya ke iPad gitu. Jadi ini sih cocok banget ya untuk kalian yang suka versi kecil tapi dukungan software yang masih sangat panjang. Nah, kalau di titik ini kalian sudah mulai berpikir, kayaknya saya bukan tipe-tipe yang kayak gitu bang, kayaknya saya butuh layar yang agak cukup besar lah.
tidak mini-mini banget kayak iPad mini 6 dan 7. Kira-kira iPad apa ya? Nah, ini ada pilihan iPad yang cukup value for money banget untuk kalian, yaitu iPad Air M1. Disinilah perubahan sudah mulai terasa di jajaran iPad Air. Karena sejak iPad Air pakai chipsetnya MacBook M series, bayangin ya, dan chipsetnya iPad Pro, semua fitur-fitur Pro yang ada di iPad Pro itu sudah mulai kebuka. Di antaranya adalah Stage Manager dan Multiple Window. Itu baru bisa dibuka dan bisa digunakan kalau misalkan kalian pakai chipset M series. Secara kemampuan udah pasti kalau chipset M1 atau M series udah pasti lebih siap ya daripada chipset-chipset yang seperti iPad di bawahnya. Contohnya adalah iPad mini atau iPad yang biasa, yang reguler gitu ya. Contohnya adalah iPad 6 dan lain-lain gitu. Udah pasti lebih siap nih. Kemudian aksesorisnya juga lebih lengkap ya. Untuk Magic Keyboard juga dia support gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Apple Pencil. Udah pasti dia support juga. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. iPad Air M1 ini layarnya juga sama, masih 60 Hz. Dan selanjutnya adalah iPad Air M1 ini untuk base modelnya adalah 64 GB. Meskipun harganya udah turun banget, apalagi harga secondnya itu udah murah banget gitu ya dibandingkan dengan harga barunya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah base modelnya itu 64 GB. Jadi kalau saran saya, kalau kalian ingin beli Air M1, minimal kalian cari yang 256 GB. Itu akan lebih mantap lagi ya, lebih enak lagi dipakai di tahun ini dan tahun mendatang. Kemudian kalau misalkan kalian suka dengan konsep iPad Air ini dan kalian ingin versi yang lebih aman lagi, lebih panjang lagi untuk dukungan softwarenya, tenang, saya punya iPad Air yang paling cocok di tahun ini, yaitu iPad Air M3. Nah, kenapa saya bilang iPad Air M3? Kenapa gak iPad Air M2 bang? Tanggung kalau menurut saya. iPad Air M3 ini karena performanya hampir sudah mendekati iPad Pro nih, dengan base model untuk internal storage-nya itu sudah dimulai dari 128 GB, dan ini yang paling menarik adalah satu-satunya iPad Air yang sekarang sudah support untuk layar yang lebih besar, yaitu 13 inch. Ada pilihannya itu. Ini adalah dimulai dari iPad Air M3 ini. Jadi teman-teman silahkan ya kalau misalkan ingin dibeli ya iPad yang punya layar lebih besar dibandingkan dengan iPad Air M1 ya, karena iPad Air M1 itu tidak punya nih layar ukuran yang 13 inch. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimanapun ceritanya ya, iPad Air M3 ini layarnya tetap refresh rate-nya adalah masih 60 Hz. Jadi bagi kalian yang sudah terbiasa mungkin pakai iPad Pro yang sebelum-sebelumnya yang 120 Hz, pasti akan kerasa banget setiap kali kalian scrolling homepage-nya. Nah, tapi justru ada hal yang menarik nih teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian berpikir untuk ngambil iPad Air M3 dengan harga yang di bawah iPad Air M3 barunya, kalian justru akan dapat second atau mungkin baru juga, nanti kalian lihat aja di marketplace, yaitu iPad Pro M1. Nah, ini dia. Ini dia yang mungkin kalian akan jadi bingung banget nih antara Air M3 atau iPad Pro M1. iPad Pro M1, meskipun dia lebih tua secara generasi, tetapi tetap saja dia iPad Pro, dimana semua fasilitas Pro-nya, diantaranya adalah speakernya yang lebih imersif, lebih kencang, refresh rate-nya udah promotion display 120 Hz, USB-C-nya udah makin ngebut lagi dibandingkan dengan Air M1, tetap saja fitur-fitur itu yang agak sulit dilawan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan iPad Air M3. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin agak bingung kira-kira iPad Air M3 atau iPad Pro M1, kalau saya pribadi, jujur aja ya, kalau saya pribadi saya akan tetap pilih iPad Pro M1, tapi yang versi di atasnya. Jadi mungkin saya akan pilih yang 256 GB gitu. Nanti lihat aja lah selisih harganya. Kalau misalkan di antara selisih harganya ya mungkin tidak jauh beda dengan M3, lebih baik sih kalau menurut saya sih Pro M1. Tapi terserah kalian. Kalau kalian ingin yang lebih baru, dukungan software yang lebih panjang, jelas M3 lah dibandingkan dengan M1 gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah merambah ke dunia iPad Pro, kalian jangan buru-buru untuk ngambil iPad Pro yang paling tinggi, karena di situ ada iPad Pro M2. Jujur ya teman-teman semuanya, ketika channel ini dibuat, awal pertama kali saya buat video, kalau kalian sempat nanti scrolling ke paling bawah video saya, yaitu saya bahas iPad Pro M2 yang 11 inch. Kalau dihitung-hitung dari sekarang, mungkin sudah hampir 3 tahun ya saya pakai iPad Pro M2, dan saya nggak pindah-pindah dari iPad ini, sampai sekarang ada iPad Pro M5. Justru perubahan saya adalah dari ukuran ya, karena pakai ukuran yang sebelumnya yaitu yang 11 inch, karena saya ngerasa kurang besar, saya akhirnya
pakai yang 12,9 inch dengan mini LED ya. Nah, perbedaannya kalau M2 tuh antara yang 11 inch dengan 12,9 inch adalah di layarnya, di mana yang 12,9 udah pakai mini LED, yang 11 itu belum ya, masih layar LCD biasa. Jadi masih ya retina display biasa lah ya, belum yang mini LED gitu. Jadi gelapnya belum sepekat yang mini LED. Jadi kalau menurut saya iPad Pro M2 kalau bagi saya sebagai device yang saya pakai selalu untuk ngediting video, foto dan lain-lain yang lumayan kerja berat, iPad Pro M2 ini udah lebih banget daripada cukup ya di tahun ini, dan dukungan softwarenya juga pasti akan masih sangat panjang di tahun-tahun berikutnya. Tapi kalau misalkan kalian awalnya dari iPad Pro yang bukan M series, misalkan iPad Pro yang A12Z gitu ya, kalian chipsetnya yang kalian punya, kalian sebetulnya patut juga untuk mempertimbangkan untuk membeli iPad Pro M4. Pro M4 ini udahlah, ini udah paling overkill banget. Kalian mau dipakai kayak gimana juga, ini mah udah paling kencang ya. Kemudian dukungan software udah itu gak usah dipikirin, udah pasti panjang pakai banget gitu ya. Dan kalian mau pakai main game, editing video, itu mah udah semua dilibas sama iPad Pro M4. Tapi memang harganya terutama di distributor resmi Indonesia, di iBox contohnya deh, itu mahal banget ya. Harganya masih di kisaran 19 juta untuk barunya, meskipun base modelnya itu sudah di 256 GB. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang ingin sekalian kenceng, ya udah iPad Pro M2 boleh kok dipertimbangkan. Nah, tapi kalau misalkan kita tahu bahwa ada iPad Pro M5 sekarang, justru iPad Pro inilah yang kurang saya rekomendasikan untuk kalian beli. Kecuali kalau misalkan kalian, ya itu kembali lagi deh, dari iPad Pro yang lama banget gitu ya, kemudian ingin sekalian naik dan nggak ingin pakai pindah-pindah lagi, ya udah iPad Pro M5 oke deh gitu. Tapi kalau bagi kita yang dari M1, M2 atau bahkan dari M4, gak usah deh untuk upgrade ke M5. Harganya juga lebih mahal, terlalu overkill untuk sebagian besar orang, untuk kebanyakan orang. Mau dipakai apa tuh iPad dengan segala keterbatasannya di iPad OS? Kayaknya kemahalan deh. Jadi kalau menurut saya itu bukan sweet spot banget. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan akhir. Nah, kesimpulannya begini. Jadi kalau misalnya kalian suka iPad mini yang kecil, iPad yang kecil, minimal kalian beli iPad mini 6. Jangan iPad mini 5 karena sudah jadul banget, old school banget ya. Kemudian kalau misalkan kalian suka yang biasa aja, bukan versi-versi Pro gitu ya, misalkan yang Air lah gitu ya, minimal kalian beli iPad Air M1 deh, tapi perhatikan di internal storage. Tapi kalau misalkan kalian ingin versi yang Pro, kalau menurut saya di tahun ini, di tahun mendatang, sebetulnya paling sweet spot banget itu adalah iPad Pro M2 sih, dibandingkan dengan M4 ataupun M5. Tapi ini kembali lagi ke perspektif kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian ada budgetnya, sebetulnya nggak ada yang salah dengan apa yang kalian beli. Itu dikembalikan lagi kepada kalian. Oke teman-teman semuanya, saya kira untuk video kali ini, saya kira udah cukup panjang. Dan kalau misalkan ngerasa video kali ini atau video-video saya itu memberikan manfaat untuk kalian, mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk like, comment, subscribe juga, dan share juga video-video saya, supaya bisa lebih banyak memberikan manfaat lagi untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.